Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10 2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat? Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya. Dimanapun Anda berada, kali ini setelah kita melihat cuplikan video tentang dihebohkannya wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan isu pergantian Kapolri. Banyak yang bilang ini soal efisiensi, tapi mari kita jujur, apakah ini benar-benar tentang pelayanan publik atau sekedar mempertahankan kekuasaan tanpa pengawasan? Nah, perlu kita ingat bahwa kekuasaan yang terlalu besar tanpa kontrol sipil yang ketat adalah resep sempurna untuk penyalahgunaan. TNI saja berasal di bawah kementerian, kenapa Polri tidak? Rakyat butuh intuisi yang melayani, bukan yang justru menjadi superboy. Nah, di mana baru-baru ini ada angin perubahan di tubuh Polri untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat yang sedang merosot. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah video cuplikan yang telah kita lihat bisa kita terima dengan pergantiannya Polri sehingga ini bisa menjadi bukti kepada kita bahwa argumen banyak yang bilang atau argumen isu pergantian Kapolri cuman spekulasi politik. Tapi bagi kita rakyat kecil, yang paling penting bukan siapa pemimpinnya, melainkan bagaimana kinerja di lapangan. Nah, di mana saat ini ada sentiensi negatif terhadap Polri masih sangat terasa.
dari kasus judi online sampai tindakan oknum yang meresahkan. Kalau Pak Kapolri sudah menjabat sangat lama, mungkin memang sudah saatnya memberikan kesempatan bagi junior-junior yang kompeten untuk memimpin. Nah, di mana di sini Kapolri yang lain yang lama sudah mungkin sudah menjabat sangat lama, jadi bisa dipergantikan kembali dengan oknum atau senior-senior di bawahnya yang memiliki potensi yang lebih baik lagi. Nah, di sini dikatakan kalau Pak Kapolri sudah menjabat sangat lama, mungkin memang sudah saatnya memberikan kesempatan bagi junior-junior yang berpotensi pemimpin. Di mana reformasi itu jangan cuma di atas kertas atau sekedar retorika, tapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang setuju dengan hal ini, sudah waktunya ada penyelenggaraan. Jangan lupa tulis komentar di bawah ya teman-teman. Nah, saat ini teman-teman saya mengajak kita untuk melihat bagaimana pendapat dari pemirsa tentang cuplikan video yang baru kita lihat. Nah, di mana di sini dikatakan oleh teman kita Rinayan Sopo, dia mengatakan semakin lama Kapolri berkuasa, maka akan semakin membahayakan NKRI karena masih satu kolom dengan penguasa lama. Nah, di mana dikatakan oleh Justin Saragi, di negara Indonesia ini rakyat meminta polisi lebih baik di bawah menteri. Sudah diingat bahwa semua antek-antek Jokowi di pemerintahan diganti secara menyeluruh. Bidang korek perusahaan negara ini adalah Jokowi, orang yang haus dan rakus kekuasaan. Nah, iya teman-teman, ini Kapolri pengkhianat. Apa kok berjuang sampai titik darah penghabisan? Apa yang dikehendaki Listio? Apa mau jadi temeng Jokowi sampai mati? Nah, di sini dikatakan oleh lebih baik jadi petani yang baik dan jujur, amanah daripada jadi oknum pejabat yang berhati bejat dan busuk. Perampok, pemeras, apapun yang kita makan hasil dari petani. Nah, di mana dikatakan pemberantasan polisi nakal sangat urgen untuk negeri ini kalau mau jujur. Di mana saat Kapolri secara terang-terangan melakukan pembangkaian, ini bukti persengkolan politik yang membahayakan negara. Nah, di mana 100% benar dipecat pergantian Kapolri, rakyat perilaku oknum polisi dipimpin oleh Listio. Nah, ya teman-teman, semua orang punya macam-macam. Demi apa saja pingin jadi dukun, pingin jadi sekali, tidak ada yang melarang. Mau perang sama sikat pejabat membangkang, siapa dia makan pakaian digaji sepajak. Seharusnya jenderal dipikirannya strategi, tapi sepertinya salah. Bapak Presiden. Nah teman-teman, kita bisa melihat pendapat dari Arwinch, di mana dikatakan Bapak Presiden Prabowo yang sangat kami sayang, segeralah Bapak Kapolri diganti. Yakinlah rakyat bersama Bapak Prabowo, ini rakyat yang bersatu, ingat suara rakyat dan satu Tuhan. Kepolisian harus dikembalikan di bawah tentara negara Indonesia supaya tidak merajalela seperti dulu lagi. Nah, ya teman-teman, di sini dikatakan intinya Kapolri dengan tidak mau dibawa ke kementerian dengan tujuan untuk menyelamatkan dan dilindungi jabatan anak buah Kapolri yang duduk di jabatan sipil kementerian dan juga pelindung Jokowi berkuasa, keluarga serta oligarki pengkhianat negara dan bangsa. Bisa tamat negara Republik Indonesia. Prabowo harus tegas. PKI gaya baru jangan sampai bangkit di Indonesia. Saatnya rakyat
dan umat dan bersatu bersama Presiden Tentara Negara Indonesia yang setia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya teman-teman, di sini kita bisa melihat pendapat dari Hendra Subagio, di mana dikatakannya bikin aturan sendiri, memutuskannya sendiri, dilaksanakannya sendiri, mau enak dan amat serta nyaman sendiri. Nah, di mana dikatakan polisi adalah milik rakyat sebagai penganyom rakyat, bukan miliknya Kapolri yang dibayar oleh rakyat melalui pajak rakyat polisi dari rakyat untuk rakyat. Nah, di mana dikatakan oleh Bung Hajar, di mana dikatakannya ganti Kapolri sebagai mekanisme yang semestinya terjadi karena sudah lama menjabat agar agar regenerasi berjalan dinamis, tidak stagnan menuju Polri yang terus membaik dari waktu ke waktu. Semoga generasi seperti Kapolri Sugeng yang telah dibuktikan kehebatan polisi di mata rakyat Indonesia. Baik teman-teman, di mana kita bisa melihat tanggapan dari Yardi Echeu, di mana dikatakannya kementerian-kementerian yang ada bisa bekerja dengan baik untuk negara dan masyarakat. Kenapa Kapolri di bawah presiden banyak anggota melanggar undang-undang yang tidak sesuai Pancasila dan tidak sesuai sosial kemanusiaan. Nah teman-teman, sampai di situ saja review dari tanggapan atau penilaian audiens tentang video yang baru-baru ini kita lihat, cuplikan video yang telah kita lihat sebelumnya. Nah teman-teman, sampai di sini saja pembahasan yang boleh saya berikan pada hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di berita yang panas dibicarakan selanjutnya. Salam merdeka.